Di bawah pemerintahan Kaisar Gora, penguasa ke-108 sejak era Jim, mendekati periode Koji, sebuah kapal dagang dari bangsa barbar selatan mencapai pantai kami. Dari kapal itu muncul, untuk pertama kalinya, makhluk berwujud tak tergolongkan, yang memiliki kemiripan tertentu dengan manusia, tetapi lebih menyerupai goblin berhidung panjang atau raksasa mengerikan dari tanah Hindia. Setelah menjalani interogasi ketat, terungkap bahwa makhluk itu menjawab dengan nama Butter. Hidungnya yang panjang tak proporsional adalah hal pertama yang menarik perhatian. Bentuknya seperti cangkang, meski halus, tanpa kutil, menempel di wajah seperti pengisap. Matanya lebar seperti teropong, menampilkan iris kekuningan. Kepalanya kecil dibandingkan dengan tangan dan kakinya. Ia memiliki cakar tajam dan tinggi lebih dari 7 kaki, dengan kulit hitam di seluruh tubuh kecuali hidung yang berwarna merah. Gigi-giginya lebih panjang daripada gigi kuda, dan rambutnya berwarna seperti tikus abu-abu. Kontras dengan area yang dicukur di dahinya menyerupai cangkir anggur terbalik. Bahasa yang digunakannya tidak dapat dimengerti dan suaranya menyerupai lengkingan burung hantu. Ia mengenakan pakaian yang disebut habito yang lebih mirip sepotong karpet felt berwarna abu-abu tikus dengan lengan panjang dan ujung yang terbelah. Terbungkus dalam pakaian itu, ia tampak seperti kelelawar yang membentangkan sayap. Berita tersebar bahwa ia datang untuk memberi penghormatan kepada tetua Noga. Maka para bangsawan besar, bangsawan kecil dari seluruh Jepang, pegawai rendahan, dan warga biasa berduyun-duyun untuk menyaksikan tontonan tersebut. Pemandangan itu mengingatkan pada prosesi perayaan atau festival Sano. Kerumunan begitu padat hingga sulit bergerak. Semua berdesakan di jalanan tanpa kendali dan sepakat bahwa penampakan itu lebih mengerikan daripada goblin yang paling menakutkan sekalipun. Dia bernama Ganbaten, tetapi membawa nama lain di dadanya. Tujuannya adalah menyebarkan ajaran Kan ke seluruh dunia. Namun sebelumnya, ia bermaksud mengukur kecerdasan rakyat Jepang dengan membawa berbagai relik dan artefak aneh dari tanah selatan barbar. Apa gunanya menang dalam studi atau bisnis jika tanah airmu runtuh? Itulah pertanyaan yang dihadapi Sid Ito. Haibumi, salah satu arsitek besar modernisasi Jepang dan tokoh kunci dalam pendekatan kembali dengan Barat. Namun, setelah kematiannya, hubungan ini melemah dengan drastis. Konten ini dipersembahkan oleh War Thunder, simulator pertempuran paling komprehensif yang pernah dibuat, yang membawamu dalam perjalanan waktu melalui konflik sejarah sejak tahun 1920-an hingga era modern dengan arsenal lebih dari 2.500 model yang dirinci dengan cermat tank, pesawat, helikopter, dan kapal. Mewakili 10 negara berbeda, masuklah ke medan perang hiperrealistis War Thunder, di mana kendaraan yang direproduksi dengan teliti, grafis menakjubkan, dan efek suara akurat menempatkanmu dalam kendali mesin perang paling dahsyat yang pernah diciptakan. Bergabunglah dengan komunitas internasional lebih dari 70 juta pejuang dalam pertempuran PvP legendaris dan temukan pengalaman imersif yang hanya bisa ditawarkan War Thunder. Tidak ada simulator pertempuran yang lebih autentik untuk penggemar sejarah militer. Ikuti saya secara gratis di PC, Xbox, atau PlayStation dengan mengakses tautan di deskripsi, dan rekrutan baru atau veteran yang tidak aktif lebih dari 6 bulan akan mendapatkan paket eksklusif penuh hadiah di semua platform, termasuk berbagai kendaraan premium, lambang dekoratif eksklusif Elang Keberanian, 100.000 koin perak, dan 7 hari akun premium menantimu untuk waktu terbatas. Di selatan Sau 18 jauh dari pantai, berdiri Pulau Oshima. Menurut tradisi kuno, nenek moyangku menghuni tempat ini selama banyak generasi. Oshima, Pulau Benih, dinamai demikian karena penduduknya, meskipun pulau ini kecil, berkembang biak seperti biji yang ditanam di tanah, tumbuh dan berbuah tanpa henti. Pada hari ke-25 bulan ke-8 musim gugur tahun kelinci, selama era 10 bun, sebuah kapal besar muncul saat fajar di Teluk Enmora. Tak satu pun dari kami tahu asalnya. Di atas kapal sekitar 100 orang, beberapa dengan ciri khas yang berbeda dari kami, berbicara dalam bahasa yang tidak kami pahami. Di antara mereka ada seorang bijak dari dinasti Ming bernama Goho. Kini, nama keluarganya telah hilang dimakan waktu. Saat itu, pemimpin Dan dari En-Nur atau Bejo, yang mahir dalam tulisan Tionghoa, bertemu secara tidak sengaja dengan Goho. Keduanya bercakap-cakap dengan menulis karakter di pasir menggunakan tongkat. Adapun para pelancong lainnya, tanah air mereka tetap menjadi misteri. Mereka terlihat aneh, bukan? Tulis Goho sebagai jawaban. Mereka adalah pedagang di antara suku-suku barbar di barat daya. Mereka memahami sedikit tentang hierarki, tetapi tidak tahu aturan peradaban. Mereka minum tanpa cangkir, makan dengan tangan, dan tidak pernah menggunakan sumpit. Mereka mengekspresikan emosi tanpa ragu dan tidak mengenal tulisan atau kegunaannya. Pedagang seperti ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain, menukar apa yang mereka
mereka miliki dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak se-ekstrim yang terlihat dan pada dasarnya mereka tidak berbahaya. Ketika laporan tentang kapal asing itu sampai ke tangan kakek saya, Shiga Toki, dan ayah saya, Toki Tucker, yang terakhir segera mengirim puluhan kapal untuk membawanya ke sebuah cogi. Tempat kapal itu berlabuh 2 hari kemudian. Pada masa itu, seorang biksu berada di pelabuhan. Ia menguasai klasik Tiongkok dan terkenal karena kemahirannya dalam menggunakan kuas. Begitulah ia bertemu dengan Goho dan keduanya terlibat dalam dialog melalui tulisan, menciptakan hubungan yang begitu dalam sehingga Goho merasa telah menemukan teman sejati di negeri yang jauh. Mereka berkomunikasi seolah-olah berbicara dalam bahasa yang sama, saling memahami dengan sempurna. Goho mengungkapkan bahwa ada 2 pemimpin di antara para pedagang. Satu bernama Mokusha dan yang lain Ishita D yang memiliki sebuah artefak dengan panjang sekitar 2 atau 3 syaku. Mengenai penampilannya, artefak itu lurus di bagian luar dengan saluran di dalam dan terbuat dari bahan yang padat. Meski berongga di dalamnya, dasarnya tertutup, hanya memiliki satu bukaan di samping. Melalui celah inilah api dinyalakan dan bentuknya menantang segala perbandingan dengan benda yang dikenal. Saat menggunakannya, serbuk obat yang misterius dimasukkan diikuti oleh sebuah bola kecil timbal. Pertama, sebuah target putih berukuran kecil ditempatkan di tepi pantai. Saat menembak, orang itu memegang artefak dengan satu tangan, menyesuaikan postur dan menutup satu mata. Kemudian api menyembur dari bukaan dan proyektil itu selalu mengenai target dengan tepat. Dentumannya menyerupai kilat dan suaranya seperti guntur. Semua yang hadir menutup telinga mereka. Menempatkan target yang kecil sama seperti membidik target angsa dalam panahan. Satu tembakan dari senjata itu memiliki kekuatan untuk meruntuhkan gunung perak dan menembus tembok besi. Siapapun yang berani mengancam negara tetangga akan kehilangan nyawanya dalam sekejap jika terkena proyektil seperti itu. Tidak diragukan lagi, hal yang sama berlaku bagi rusa yang menghancurkan tanaman padi yang masih muda. Kemungkinan penggunaan artefak ini di seluruh dunia tidak terhitung banyaknya. Ketika melihatnya, Tuan Toki Tucker menganggapnya sebagai penemuan yang paling luar biasa. Awalnya, orang-orang tidak yakin bagaimana menamainya, bahkan tidak yakin akan fungsinya yang sebenarnya. Seiring waktu, mereka mulai menyebutnya sebagai senjata api tepo, meskipun tetap tidak pasti apakah nama itu muncul di antara orang-orang Tiongkok dari dinasti Ming atau di antara penduduk asli pulau itu. Suatu hari, Toki Tucker berkomunikasi dengan 2 orang asing melalui penerjemah. Saya tidak yakin bisa melakukannya, tapi saya tertarik untuk belajar menggunakannya. Kedua orang asing itu juga melalui penerjemah menjawab, jika Tuan ingin menguasai penggunaannya, kami dengan senang hati akan mengungkap misterinya. Toki Tucker bertanya, apakah aku benar-benar bisa mengungkap semua misterimu? Prajurit barbar itu menjawab, rahasia sejati terletak pada membersihkan hatimu dan belajar melihat dengan satu mata saja. Tucker bertanya, mengenai meluruskan hati, para guru kuno telah mewariskan ajaran ini dan aku pun telah memahaminya. Ketika seseorang dalam tindakan, gerak atau diamnya menyimpang dari prinsip universal, niscaya ia akan tersesat. Namun apa yang kalian pahami sebagai meluruskan hati mungkin berbeda dengan yang ku ketahui. Jika menutup satu mata, pandangan akan kehilangan yang jauh. Lalu, mengapa melakukannya? Para barbar menjelaskan, justru disitulah letak fokusnya dan itu sangat penting. Saat berkonsentrasi tidak perlu melihat jauh. Menutup satu mata bukan berarti kurang jelas, melainkan mengarahkan perhatian untuk mengenai sasaran yang jauh. Inilah yang harus direnungkan. Lord Encantado Talki Tucker menyarankan untuk mengamati yang kecil. Itulah yang disebut kejernihan. Bukan itu yang kau maksud. Pada hari ke-9 bulan ke-9 tahun itu, ketika festival bertepatan dengan Hari Babi, tanggal tersebut dianggap sebagai waktu yang baik untuk menguji musket. Bubuk mesiu yang luar biasa dan proyektil khusus dimuat dengan hati-hati ke dalam laras. Sebuah target sederhana ditempatkan sejauh 100 langkah. Saat senjata ditarik pelatuk, lihatlah, tembakan itu mengenai hampir tepat di tengah sasaran. Pertama datanglah keterkejutan, lalu sedikit ketakutan. Namun pada akhirnya, semua sepakat serempak. Kami ingin mempelajarinya meski harganya mahal. Toki Tucker memperoleh 2 tepos dari orang asing dan menyimpannya seperti pusaka di kediamannya. Adapun proses menghaluskan, mengayak dan mencampur komponen-komponen ramuan ajaib itu, Tucker mendelegasikan tugas tersebut kepada pelayannya. Chin Kru, pelajarilah perintahnya. Toki Tucker berdedikasi pada latihan menembak dari fajar hingga senja. Dengan ketekunan, ia mengubah kegagalan awal menjadi ketepatan mutlak. 100 tembakan, 100 mengenai sasaran. Ketertarikannya pada senjata itu begitu besar, sehingga ia menyewa berbagai pengrajin untuk memeriksanya secara rinci selama berbulan-bulan, melintasi musim dalam upaya meniru musket tersebut. Desain senjata baru itu
menyerupai model asing, namun para pengrajin tidak bisa menyegel dasar laras dengan sempurna. Tahun berikutnya, pedagang dari selatan kembali dan berlabuh di Teluk Chuo. Kebetulan bahagia, di antara mereka terdapat seorang pembuat senjata, anugerah di mata Toki Tucker, yang segera menugaskan Tuan Kimbo Ada untuk menguasai teknik penutupan ujung bawah laras. Dalam sedikit lebih dari 12 bulan, puluhan tepos berhasil dibuat. Penduduk provinsi menyaksikan dengan takjub. Mereka melihat, memeriksa, meniru, dan banyak yang menjadi mahir dalam menggunakan senjata itu. Tak ada sudut di timur, di 8 provinsi atau sepanjang pesisir kita, di mana musket tidak sampai dan penggunaannya tidak dikuasai. Lebih dari 6 dekade artefak ini tiba di tanah kami. Beberapa kepala putih masih menyimpan ingatan akan kejadian itu. Jelaslah, hal itu hanya mungkin terjadi karena Tuhan kami Toki Tucker memperoleh 2 tepo dari kaum barbar yang disebutkan dan menguasai penggunaannya. Dentuman pertama senjata itu bergema di seluruh 60 provinsi negara kami. Maka tidak terbantahkan bahwa tepo berawal dari timah kami. Di zaman kuno, nenek moyang kami memilih metafora benih yang bertunas dan berlipat ganda tanpa batas, sehingga menamai pulau kami Timah. Kini, ia menjadi benih pertama era baru ini. Pada masa itu, Pangeran Aga berkuasa atas kekaisaran, megah seperti angin yang membelokkan rumput dan pepohonan dengan kekuatannya. Ia menaklukkan dan menjinakkan kaum liar dari timur, barbar dari selatan, orang-orang kasar dari utara, serta gerombolan barat. Dengan demikian, ia membawa kedamaian bagi kekaisaran. Di Zuki, Provinsi Omi, ia mendirikan kastilnya, menghiasinya dengan kemegahan yang belum pernah terlihat melebihi istana Sen Yang. Suatu malam, dalam percakapan, ia mendengar tentang Gan Baten dan segera menyatakan keinginan untuk mengenal makhluk itu. Suya Ano mendapat tugas membawa penjelajah itu ke kediaman Nobunaga dan demikianlah ia mencapai C. Beberapa hari kemudian, utusan itu menghadap Sang Mulia NGA untuk mempersembahkan basin dari Payo. Di antara barang bawaannya, terdapat 10 musket teropong untuk penglihatan diperbesar, kelambu berukuran besar, mampu menutupi ruangan seluas 8 tatami, namun begitu tipis hingga bisa dimasukkan ke botol parfum, sekitar 30 yard kain orangutan, perkamen bergambar, obat-obatan, kambing, domba, anjing kopi, dan berbagai artefak lain dalam jumlah yang mengesankan. Pangeran Naga yang mulia tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Dia memberikan sebidang tanah kepada Bater untuk tempat tinggalnya dan memerintahkan pembangunan sebuah kuil besar untuk menghormatinya. Dengan demikian, sekitar era Bonroku di bawah pemerintahan Taiko Hideyoshi, sejumlah besar Bateres yang dikenal sebagai Forten dikirim ke Jepang. Bukanlah suatu kebetulan bahwa para Kirtan menghindari sikap berserah diri dan menolak untuk menjilat para pengikut mereka, sebab Raja Selatan Barbar setiap tahun mengirim sebuah kapal hitam dan semua orang menerima bagian mereka, bahkan para jemaat yang paling rendah sekalipun, asalkan iman mereka tulus. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka tampak begitu terbuka di mata kita dan licik. Selain itu, siang dan malam mereka berpesta dengan daging sapi, kuda, babi, ayam, bahkan mena. Dengan demikian, mereka sangat ingin meniru kebiasaan binatang buas. Banyak yang berpindah agama ke agama mereka, terutama karena rasa makanan tersebut atau sesuatu yang serupa. Begitulah kata orang-orang yang suka bergosip. Konon, di tanah kelahiran mereka, mereka adalah pendeta yang sangat taat, tetapi di Jepang, mereka berkeliaran di jalanan, mengumpulkan pengemis dan orang-orang buangan di sekitar mereka. Mereka menawarkan perawatan medis yang luar biasa untuk bibir sumbing, penderita kusta, orang miskin yang tersiksa oleh bisul, gigi berlubang, cacar Cina, dan kudis, menggoda mereka untuk menganut kepercayaan mereka. Kepada para pengemis, mereka menjanjikan makanan jika mereka menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan agama tersebut. Begitu juga dengan orang-orang kelas menengah yang telah kehilangan harapan di dunia ini. Mereka menyebarkan ajaran sesat mereka dan sebagai imbalannya membuat hidup terlihat lebih sederhana. Mereka menarik kaum muda, orang-orang eksentrik, orang yang sembrono, dan orang yang terpengaruh, tertipu oleh hal-hal baru, brika, brak, mereka yang menganggap diri mereka sebagai tuan besar. Mereka merayu mereka dengan barang-barang murahan, manik-manik, teropong, dan benda-benda sejenisnya, melibatkan mereka dalam hubungan yang semakin intim, hingga akhirnya meyakinkan mereka untuk memeluk iman stan. Mereka mendirikan kuil di setiap penjuru, di Osaka, Aka, Nagasaki, Yama, di distrik Guchi, di Suho, di Hiroshima, di desa Okana, di BNG, bahkan hingga di ibu kota. Mereka membangun kuil-kuil yang megah, naif, patuh, dan tidak seimbang. Pintu dibuka untuk siapa saja. Mereka tidak menolak perlindungan kepada siapapun, sehingga menarik banyak orang yang tersesat. Suatu ketika, sekelompok imam merencanakan suatu skema dengan pengikut setia mereka. Ketika kabar tentang konspirasi ini terdengar oleh Hideyori, kemarahannya
meluap setelah mengetahui niat mereka untuk menyebarkan dogma yang merusak dan menipu rakyat. Ia pun memutuskan untuk memusnahkan kejahatan dari akarnya. Betapa beruntungnya Jepang dengan keputusannya untuk membasmi wabah itu. Meskipun karena desakan dari Nagasaki, ia akhirnya mengusir mereka dari negeri itu alih-alih melakukan hal yang lebih buruk. Hanya para penjahat sejati yang digiring ke alun-alun umum di mana hidung dan telinga mereka dipotong. 25 orang semuanya. Dari mereka, 6 adalah bateren, 8 imam. Sisanya, oblat dan pelarian dari tugas. Mereka dipamerkan sebagai trofi di ibu kota sebelum dipindahkan ke Nagasaki. Mereka menantikan mukjizat ilahi setiap saat, memandang langit, menyisir gunung, tetapi tidak satu pun tanda diberikan kepada mereka dan wajah mereka berubah karena ketakutan dan keputusasaan. Di Nagasaki, mereka disalib. Tulang-tulang mereka dicuri oleh sesama penganut. Lalu salib-salib itu sendiri dihancurkan hingga menjadi serpihan. Konon relik-relik itu menjadi jimat yang diperebutkan, diperdagangkan kemudian dengan harga yang mahal. Versi Kan dari ajaran Buddha menceritakan bahwa ketika langit dan bumi terbentuk, satu-satunya Buddha yang dikenal sebagai Deos mewujudkan diri, menciptakan matahari dan bulan sehingga menerangi dunia. Menurut ajaran DE, bagaimana aspirasi ini dapat terwujud? Ada tradisi untuk menghadap Buddha, melakukan pertobatan, mengungkapkan penyesalan, dan berdoa untuk kebahagiaan di alam baka. Ada ritual yang mirip dengan devosi Jepang dalam melantunkan sutra sambil mempersembahkan kitab suci. Kan menepuk dada dengan keras, menghasilkan suara yang bergema. Praktik ini tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada pikiran lain di dalam hati selain pemujaan murni kepada Des dan Santa Maria. Kemudian, ia mengangkat jari telunjuk, menaikkan pandangan ke arah langit. Gerakan ini melambangkan penghormatan sebagai rasa syukur atas perlindungan yang diberikan Des dari langit kepada dunia. Pada malam hari, para petobat mengambil sikap merendahkan diri. Penganut mengakui semua perbuatan buruk yang dilakukan sepanjang hidupnya. Ia mencambuk punggung dengan alat yang menyerupai pemukul lalat dihiasi duri tembaga, meninggalkan bekas berdarah sambil terus melantunkan Zumaro. Seolah-olah itu adalah mantra suci. Cetan mengenakan kalung manik-manik di leher yang diikatkan sebuah benda berbentuk salib. Ia menggeser manik-manik di antara jari-jarinya tanpa henti, bergumam Zen Maru dan memanggil apa yang mereka sebut cruise. Ia menganggap ini sangat penting. Bahkan kedalaman jurang yang paling tak terduga pun akan tampak tidak berarti dibandingkan ini. Tapi bagaimana dengan penampilan kuil Isaan? Di dalamnya ada ruang tersembunyi yang menampilkan gambar Deos yang dipahat dengan cara yang mengerikan. Digantung di atas salib, benda ini seolah dirancang untuk mengeluarkan air mata haru dari umat yang merenungkan representasi penderitaan dan kemartiran ini. Melalui figur inilah mereka memuliakan iman mereka dan menemukan kepuasan sepenuhnya. Tidak diragukan lagi, mereka percaya dengan teguh bahwa dengan begitu mereka akan mencapai pencerahan. Sekalipun dibakar hidup-hidup, dihancurkan oleh sapi atau kereta, atau disalib secara terbalik. Meskipun mengalami siksaan seperti itu, tidak terlihat di antara mereka yang menyayangi nyawanya sendiri. Begitu yakinnya mereka untuk mewujudkan kerinduan akan pencerahan hingga hal itu menyentuh hati. Ketika orang bodoh melekat pada suatu gagasan, tidak ada yang dapat mengubah pendiriannya. Sebagai contoh, seorang anak berusia 2 atau 3 tahun saat melihat bayangannya di cermin, menganggap itu adalah orang sungguhan. Seekor monyet ketika melihat bulan terpantul di air, berusaha menangkapnya. Begitulah naifnya pemikiran mereka. Semua orang bodoh bertindak seperti itu. Sekitar tahun pertama era Gena, iman Kristen berkembang pesat di Osaka. Samurai, rakyat biasa, dan pengrajin yang putus asa berkerumun di depan pintu gereja Kristen, mengubahnya menjadi pasar yang ramai. Bahkan janda seorang Dio, meski sudah berusia lebih dari 60 tahun, didesak dengan keras oleh seorang pria untuk berpindah ke Kristen. Ketika mengetahui hal ini dan merenungkan betapa mudahnya wanita tertipu di zaman ini, dia menjelaskan kepada janda itu, dalam ajaran Buddha Dale, tempat peristirahatan disebut surga, sebuah kerajaan damai dan penuh kebahagiaan. Di sana tidak dikenal panas atau dingin, di mana alat musik yang disebut organ memainkan harmoni yang luhur sangat mirip dengan yang ada di Jepang untuk menyenangkan para berbahagia. Janda itu kemudian menjawab, sebagai wanita biasa, aku tidak mampu memahami semua hal-hal yang rumit ini. Namun, apa yang kau katakan terdengar seperti retorika yang cerdik belaka dan sulit dipercaya sebagai kebenaran. Pada akhirnya, inilah usulanku. Kita akan memilih di antara orang-orang stan seseorang yang berpengalaman, seorang imam, sementara aku akan mencari seorang bijak yang memahami ajaran Buddha. Biarlah mereka berdebat tentang masalah iman, dan aku akan mengikuti pihak yang terbukti menang. Hari pun senja dan cahaya lilin menerangi ruangan. Saatnya perdebatan suci telah tiba. Tirai dan penyekat disingkirkan, mengubah ruangan menjadi aula yang luas. Sekitar
Sekitar 200 orang duduk dengan penuh harap menyaksikan pertarungan ini. Tak ada suara yang memecah kesunyian, bahkan batuk sekalipun. Iruman kemudian menyatakan bahwa Buddha yang disebut Deos adalah yang memisahkan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu. Dari kekosongan primordial ini, Deos menciptakan fenomena kosmik yang tak terhitung, manusia dan hewan, logam dan hutan, matahari dan bulan, segala yang ada. South Barbary adalah bangsa yang perkasa, dan jika dibandingkan dengannya, 500 atau bahkan 1000 Jepang hanyalah sehelai rambut di depan 9 kepala sapi. Dalam maklumat kerajaannya, penguasa South Barbary menyatakan belas kasihannya kepada rakyat Jepang yang hidup dalam kegelapan, tak mengenal ajaran sejati. Itulah mengapa dia mengutus utusannya, berani menempuh 10.000 mil laut yang bergejolak hingga mencapai Jepang. Lalu pria Jepang itu membalas, "Izinkan aku menyampaikan ketidaksesuaiannya dan kumohon dengarkanlah tanpa menyela. Pertama-tama mari kita kesampingkan gagasan yang tidak masuk akal tentang dewa yang menciptakan fenomena alam semesta yang tak terbatas ini. Mari kita jelajahi alasan-alasan yang mungkin mendorongnya untuk menciptakan umat manusia. Apa niat sebenarnya di balik itu? Aku bertanya karena semua ini pasti bukan tanpa tujuan. Apakah untuk mengisi waktu seperti burung dalam sangkar, atau mungkin tuan penggilingan merasa kesepian, menginginkan teman untuk berbicara, seorang sahabat, atau bahkan badut istana? Tentunya Tuhan memiliki tujuan tertentu, bukan? Baiklah, jawablah." Namun sang Kirtan bingung dan terkejut, hanya bergumam pada angin, tak mampu memberikan jawaban yang siap. Lalu sang Buddha melanjutkan, "Pertanyaan keduaku adalah ini, jika memang Tuhan menciptakan umat manusia, mengapa dia tidak sekaligus menetapkan satu agama universal, mencakup semua di bawah langit, dan 4C itu? Kini, dia harus menempuh ribuan, puluhan ribu liga, hanya untuk menyebarkan ajarannya di dunia kecil ini. Sungguh Buddha yang bodoh. Semua ini tanpa diminta oleh siapapun. Tuhan menciptakan manusia, lalu menciptakan surga dan neraka, mengangkat atau mengutuk mereka sesuai dengan suasana hati dan kehendaknya. Mungkin mereka menyalibnya karena kebencian, kesal atas penderitaan yang dia timbulkan. Bagaimanapun, dewa ini bagiku lebih mirip iblis." Akhirnya, penguasa Jepang menganggap sangat menyedihkan bahwa orang-orang miskin dan bodoh ketika mendengar ajaran iblis ini menerima kabar burung sebagai kebenaran dan sebagai tindakan belas kasih mengampuni mereka yang menolaknya. Namun kabar ini tidak terlupakan di selatan Barbaria yang terpaksa. Perspektif doktrinal telah dirumuskan kembali untuk menyatakan bahwa setiap individu dapat mengakui imannya dengan bebas, sebanyak yang diinginkannya. Selama devosi pribadinya tetap teguh, panduan ini tiba di Jepang disertai sejumlah kecil emas yang didistribusikan secara diam-diam kepada orang-orang Kristen. Upaya mereka untuk merongrong tatanan nasional menjadi semakin jelas. Penghinaan dari pihak berwenang terhadap mereka hanya semakin meningkat. Memang, instruksi dikeluarkan kepada pelindung Tuhan, Magistrat Lord Stewart, dan pejabat lainnya di seluruh wilayah Jepang, memerintahkan mereka untuk menyisir setiap sudut negara demi mencari pengikut iman Kristen. Desa demi desa, gubuk terpencil di pegunungan, pulau demi pulau, pelabuhan nelayan demi pelabuhan nelayan. Tidak ada tempat yang boleh diabaikan, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun. Di masa lalu maupun sekarang, semua harus tercatat dalam register kuil Buddha. Sumpah yang dirumuskan dengan kata-kata paling keras dituntut oleh pihak berwenang. Saya dan seluruh keluarga saya, anak-anak dan keturunan, dengan tegas menyatakan bahwa kami adalah umat setia kuil ini. Jika ada di antara kami yang teridentifikasi sebagai penganut doktrin Kristen, kuil akan disita dan para pendeta akan dikenakan hukuman yang sesuai, memastikan tidak ada seorang pun pembelot yang luput. Pernyataan khidmat ini harus diperbarui setiap tahun oleh penduduk kota kepada tetua lingkungan dan asisten mereka yang bergilir setiap bulan, oleh petani kepada kepala desa dan petani paling berpengaruh, oleh samurai kepada komandan kelompok mereka. Selain itu, poster yang menjanjikan hadiah bagi yang melaporkan orang Kristen dipasang di desa-desa di seluruh provinsi. Dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, kelompok beranggotakan 10 atau 20 orang ditemukan di berbagai lokasi dan dihukum dengan dibakar, disalib terbalik, atau diuji dengan air. Namun, meskipun berbagai hukuman ini, kasus-kasus baru terus bermunculan hingga hari ini. Sungguh aneh, orang-orang asing barbar telah mendarat di tanah kami untuk menyebarkan doktrin mereka yang merusak, menantang, dan berusaha memusnahkan Buddha serta dewa-dewa lokal. Bertekad maka untuk mengubah Jepang menjadi kerajaan iblis. Betapa tragisnya niat itu. Para bijak bestari dalam kesedihan mereka, hidup siang dan malam tenggelam dalam duka dan ratapan. Namun para kans telah dimusnahkan sebelum mereka sempat menyentuh 1 sentimeter pun dari tanah kami atau menodai sejengkal bumi kami. Dan semua dewa, besar maupun kecil, dari lebih 60 provinsi,
semua Buddha dari 3 dunia bersuka cita. Itulah kebenaran. Membentangkan mantel pelindungnya untuk 10.000 keabadian dan era tak terhitung. Kekaisaran beristirahat dalam harmoni, tanah dalam ketenangan, di bawah pemerintahan yang abadi. Rakyat berbagi dalam kebijaksanaan sang penguasa dan para pelayannya yang mulia. Sungguh masa ini dapat disebut sebagai pemerintahan suci baru Angje, zaman keemasan yang sejati. Anda sedang mendengarkan suara-suara dari masa lalu. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada War Thunder yang mensponsori video hari ini. Coba gratis di PC, PlayStation, atau Xbox dan gunakan tautan di komentar yang disematkan atau deskripsi untuk mendapatkan bonus eksklusif Anda. Berlaku baik untuk pemain baru maupun yang kembali setelah 6 bulan absen.